Kita mulai, Ustaz. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas taufik dan hidayahnya alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian malam hari ini, insyaallah bersama Ustaz Abu Aslam hafizahullah taala. Kita akan melanjutkan kajian bersama Ustadz mengenai 1000 amalan sunnah sehari semalam. Dan insya Allah untuk malam ini kita akan melanjutkan kajian mengenai sunnah ketika pergi ke masjid. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman insya Allah. Bapak Ibu, para sahabat Ashabul Hijrah, insya Allah sebelum kita mulai kajian, izinkan saya untuk mengingatkan kembali ya diri saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian. Pertama untuk meluruskan niat, insya Allah ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian kita senantiasa berusaha untuk mencatat setiap faedah nanti yang akan disampaikan oleh Ustadz. Dan yang ketiga, kita berusaha berniat untuk bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jika nanti Bapak Ibu, para sahabat Ashabul Hijrah mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz, bisa dituliskan di kolom chat. Insya Allah nanti akan saya bacakan di akhir sesi setelah selesai pemaparan materi dari Ustadz. Baik, mari kita juga doakan Ustadz Abu Aslam dan juga keluarga serta kaum muslimin senantiasa di dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan dan juga senantiasa di dalam kebaikan. Amin. Baik Ustadz, untuk pemaparan materinya kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Nah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Ashabul Hijrah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di malam hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita untuk menuntut ilmu pada malam hari ini, sekalipun masih tetap dalam keadaan secara virtual, mudah-mudahan menjadi sebuah amalan
yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yaitu bagi saudara-saudara kita yang menuntut ilmu secara virtual atau secara online, mudah-mudahan tercatat di sisi Allah sebagai hamba-hamba yang Nabi sebutkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di Majelis Taklim Ashabul Hijrah. Materinya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan, hafizahullah ta'ala. Yaitu kitab yang berjudul Aksaru min alfi sunnatin fil yaumi wal laylah. Yang sudah diterjemahkan lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Dan kita sudah memasuki sunnah yang nomor 8. Yaitu sunnah ketika pergi ke masjid. Adapun pembahasan tentang sunnah pergi ke masjid, kita bagi menjadi 3 materi. 2 materi sudah kita bahas, kita sudah lalui detail dengan dalil-dalilnya. Sedangkan materi yang ketiga adalah materi yang masih belum tuntas. Materi yang pertama yang sudah kita pelajari adalah tentang keutamaan masjid. Sebagaimana yang bisa Bapak Ibu lihat, para ikhwan dan akhwat lihat di layar ini, keutamaan masjid. Dan ini sudah kami sampaikan. Materi yang kedua adalah yaitu tentang keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Materi ini sengaja kami sampaikan agar kita lebih semangat lagi untuk memakmurkan masjid. Nah, salah satu cara memakmurkan masjid adalah dengan sholat berjamaah di dalamnya. Menghidup-hidupkan masjid dengan sholat berjamaah di dalamnya. Dan yang lainnya tentunya. Mengisi kegiatan kajian-kajian di dalam masjid dan seterusnya. Dan apalagi ulil amri kita telah memberikan kelonggaran. Yaitu agar kita sholat berjamaah di masjid, itu pun juga ditambah dengan bolehnya sholat dengan merapatkan shaf. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah, ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, ini yang belum tuntas materinya. Yang ketiga adalah yaitu tentang adab pergi ke masjid. Bukan hanya adab pergi ke masjid yang kami cantumkan, tetapi hukum-hukum yang terkait dengan masjid. Ya. Bagaimana seorang muslim ketika berada di dalam masjid. Sehingga materinya menjadi berkembang. Adab pergi ke masjid ini totalnya 35 poin, Bapak Ibu sekalian. Dan menurut catatan saya, terakhir kami menyampaikan adab pergi ke masjid ini sampai pada poin yang ke-17 atau yang ke-18. Tidak mengapa, nanti kita akan review sedikit pada poin-poin yang terakhir. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, langsung saja pembahasan kita masuk pada poin yang ke-18. Ya, masuk pada poin yang ke-18. Ini menurut catatan saya, Bapak Ibu sekalian, yaitu pada kajian kita bulan yang lalu. Poin yang ke-18 kita bisa lihat di sini di layar, menunggu sholat dengan berzikir dan berdoa. Jadi
menunggu iqamah itu dikumandangkan, maka kita berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, ya, atau mungkin juga sambil mendengarkan kajian seperti itu ya, sambil menunggu iqamah dikumandangkan, ya. Apalagi kalau itu dilakukan antara sholat, melaksanakan sholat setelah sholat. Mohon maaf, menunggu sholat setelah sholat. Terutama dua waktu sholat yang berdekatan. Seperti maghrib dengan isya. Menunggu sholat isya setelah sholat maghrib misalnya. Menunggu sholat maghrib setelah sholat asar misalnya. Jadi misalnya di masjid itu ada kajian ba'da asar. Maka tentunya ini kita manfaatkan dengan menuntut ilmu dan seterusnya. Ini juga memiliki fadilah yang besar. Nah, kembali ke materi kita. Menunggu sholat dengan berzikir dan berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena doa antara adzan dan iqamah adalah doa yang tidak tertolak, Bapak Ibu. Doa yang mustajabah. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, beliau bersabda, Sintani maturaddani. Ada dua doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Dua doa pasti dikabulkan. Yang pertama kata Nabi, ad-du'a'u indan nida. Yang kedua, wa tahtal matar. Yang pertama, doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah. Yang kedua, doa yang dipanjatkan ketika turunnya hujan. Ya. Baik, makanya ketika turunnya hujan tidak perlu ditolak, ya, sampai memanggil pawang hujan. Kenapa? Karena ini ini merupakan waktu yang mustajabah, Bapak Ibu sekalian. Ya, apalagi di dalam Islam tidak ada yang namanya pawang hujan. Ya, satu-satunya doa yang Nabi ajarkan kepada kita ketika hujan turun deras sekali, maka Nabi mengajarkan Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan tepat di atas kami. Inilah doa yang Nabi ajarkan. Kembali kepada materi kita, Bapak Ibu, bahwasannya doa antara adzan dan iqamah ini doa yang tidak tertolak. Mana dalilnya? Coba kita lihat dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bisa dibantu dalam Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1, yaitu sebentar, nomor hadisnya 265. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1, nomor hadisnya 265. Kita dengarkan Bapak Ibu sekalian, 265. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Silakan. Doa antara adzan dan iqamat tidak ditolak. Tidak ditolak. Lalu doa apa yang harus kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla? Karena memang waktunya singkat antara adzan dan iqamah. Maka doa yang semestinya dipanjatkan oleh seorang hamba di waktu-waktu yang mustajabah seperti ini adalah yaitu 6 poin. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, sebenarnya yang harus kita dulukan itu 6 perkara ini, Bapak Ibu sekalian. 6 poin ini. Ini harus didahulukan. Yang pertama, kami menyampaikan hal ini, itu dasarnya adalah di dalam buku yang ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, hafizahullah ta'ala. Yaitu buku yang berjudul Kumpulan Doa dari Al-Quran dan As-Sunnah yang Sahih, yang diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Nah, itu di muqaddimahnya, di kata pengantarnya, itu dikatakan yang harus kita panjatkan kepada Allah dalam berdoa, terutama di waktu-waktu yang mustajabah atau keadaan-keadaan yang makbul, itu 6 perkara. 6 perkara. Yang pertama adalah doa meminta rahmat. Doa meminta rahmat. Bagaimana bunyinya? Banyak sekali redaksi doa meminta rahmat.
Misalnya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu ada di surat Al-Kahfi ya. Atau doa-doa yang lain ya, meminta rahmat banyak sekali. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yaitu doa meminta ampun kepada Allah. Minta ampun, istighfar, minta ampun. Adapun redaksinya banyak sekali yang seperti ini. Seperti misalnya doa yang berbunyi Rabbi firli wali walidayya itu ya, warhamhuma. Lah kalau itu juga gabungan itu. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, ya. Warhamhuma, rahmatilah mereka berdua, ya seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwasannya doa minta ampun ya banyak sekali. Lalu kemudian yaitu yang ketiga adalah doa meminta hidayah. Minta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Minta petunjuk. Seperti redaksi doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Rabb kami, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau berikan hidayah, petunjuk kepada kami. Gitu ya. Jadi masih banyak lagi. Contoh lagi, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hidayah, petunjuk. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Karena betapa banyak orang-orang di luar sana yang masih belum mendapatkan hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka bergelimang dengan kubangan dosa dan maksiat. Waliyadzubillah. Kita sedang berada di sini adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau tanpa hidayah nggak mungkin kita bisa menuntut ilmu. Allah yang menggerakkan hati kita. Semuanya adalah hidayah dari Allah. Bahkan kita mampu yaitu mengerjakan ibadah sholat, ya, puasa, saum, ini semua karena hidayah Allah. Kalau bukan karena hidayah Allah, nggak mungkin kita bisa melakukan ibadah. Baik, ini nomor 3. Yang nomor 4, yaitu yang harus kita minta kepada Allah adalah yaitu doa agar dimasukkan surga, dijauhkan dari api neraka. Doa dimasukkan surga, dijauhkan dari api neraka. Redaksinya banyak. Rabbana ya atina fid dunya hasanah misalnya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau misalnya doa yang lain, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan apa saja yang bisa mendekatkanku dengan surga, baik itu dari perkataanku maupun amal perbuatanku. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa saja yang bisa mendekatkan aku dengan neraka, baik itu dari perbuatanku, perkataanku maupun perbuatanku. Ya, jadi banyak sekali redaksinya ya. Lalu kemudian yang kelima adalah yaitu doa minta diselamatkan oleh Allah. Selamat dunia, selamat di akhirat. Doa minta diselamatkan. Sebagaimana zikir pagi petang, itu ada doa yang berbunyi, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, selamatkanlah yaitu badanku, selamatkanlah pendengaranku, ya, selamatkanlah penglihatanku. La ilaha illa anta, kan gitu ya. Terus kemudian kan ada lagi doa, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan dunia dan akhirat. Bahkan dilengkapi lagi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu pintu maaf, keselamatan pada keselamatan pada agamaku, ya, pada hartaku, pada keluargaku dan seterusnya, begitu ya. Ini menunjukkan doa minta selamat. Lalu yang terakhir, doa minta tambahan ilmu, minta tambahan ilmu. Karena ibadah apapun kalau tanpa ilmu nggak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sesaat lagi kita akan melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan saum, maka harus kita bekali dengan ilmu. Orang yang beribadah tanpa ilmu maka seperti Nasrani.
Orang yang berilmu tapi tidak diamalkan, maka dia seperti Yahudi. Itulah yang kita baca setiap kali kita sholat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Ketika kita mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Al-maghdub itu dimurkai, ad-dhallin itu tersesat. Siapa itu al-maghdub? Yahudi. Siapa itu Nasrani? Siapa itu ad-dhallin? Itu Nasrani. Di mana itu dalilnya? Ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Kenapa Yahudi dimurkai? Karena mereka punya ilmu, mereka mengenal Nabi kita seperti mengenal anak-anak mereka, tapi ilmunya tidak diamalkan. Kenapa Nasrani tersesat? Karena mereka beribadah tanpa ilmu. Maka kita tidak boleh seperti dua kelompok ini, ahlul kitab ini. Kita harus berilmu dan diamalkan. Orang sholat tanpa ilmu, sholatnya tidak diterima. Semuanya. Makanya minta tambahan ilmu. Contohnya banyak redaksinya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Atau doa minum air zam-zam. Ketika minum air zam-zam itu juga minta tambahan ilmu. Allah, bagaimana doa minum air zam-zam? Ketika minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan obat dari semua penyakit. Nah itu ya. Baik, jadi itulah Bapak Ibu yang harus kita panjatkan kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab. Terutama yang kita bahas ini, poin nomor 18. Dengan berdoa di antara adzan dan iqamah. 19. Jika iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat sunnah. Tidak ada sholat sunnah. Ya. Memang betul Bapak Ibu, iqamah itu bukan pembatal sholat. Bukan, saya ulang ya, iqamah itu bukan pembatal sholat. Tetapi kalau iqamah sudah dikumandangkan, ya, maka tidak ada sholat sunnah qobliyah sebelumnya. Maka kita tinggal mengikuti imam. Ya. Lalu bagaimana kalau kita lagi sholat terus iqamah, lagi sholat kemudian iqamah? Nah, sebelum saya jawab, mari kita dengarkan dulu dalilnya. Kalau iqamah dikumandangkan, maka tidak ada sholat. Dalilnya adalah Sahih Muslim. Ayo dibuka Sahih Muslimnya. Nomornya 674, Muslim 674, ya. Dari Abu Hurairah ya Ustaz? Betul, dari Abu Hurairah itu ya. Kalau nomor aslinya nomor 710 itu ya. Ini sebentar, 674. Nah ini ya, silakan ya dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdanya, Idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Silakan. apabila sholat telah dikomatkan, maka tidak ada lagi sholat sesudah itu melainkan sholat wajib. Nah, melainkan sholat wajib, jelas sekali. Sekarang keterangannya para ulama ini. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Keterangan dari para ulama. Yaitu, jika kata para alim ulama ini, jika engkau merasa masih mendapatkan takbiratul ihramnya imam, maka teruskan sholat kita. Misalnya, jadi katanya para alim ulama, kalau kita sudah dapat satu rakaat, ini rakaat kedua ini, ternyata iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Maka kalau kita merasa dengan sholat kita teruskan, kita masih mendapati takbiratul ihramnya imam, teruskan sholatnya. Jangan diputus, karena Anda sudah dapat satu rakaat. Ya. Kecuali kalau Anda mau memulai takbir atau baru takbiratul ihram, rakaat pertama, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, iqamah, maka batalkan sholatnya. Karena Anda belum terhitung dapat satu rakaat. Ya. Tapi kalau sudah dapat satu rakaat, maka kalau Anda merasa, Bapak Ibu sekalian merasa, yaitu bisa mendapati takbiratul ihramnya imam, maka teruskan. Jangan dibatalkan sholatnya. Ini fatwa ulama. Terus,
Jika sudah 1 rakaat, maka teruskan sholatnya. Tapi kalau belum 1 rakaat, maka batalkan sholatnya. Ikut, yaitu siap sholat berjamaah bersama imam. Jadi ini fatwa para ulama. Ya, Ustadz, kalau seorang wanita, Ustadz, sholat di rumah, rumahnya dekat masjid, masjidnya iqomah. Bagaimana Ustadz? Apakah dia tetap yaitu neruskan sholat atau yaitu dia membatalkan sholatnya? Sedangkan wanita ini sholat sunnah. Maka katanya para alim ulama, dia kan ada di rumah. Maka tidak pengaruh, teruskan aja sholat sunnahnya. Meskipun masjid depan rumah itu iqomah. Ini bagi mereka bagi mereka yang berada di masjid, berlaku bagi mereka yang berada di masjid, bukan di rumah. Ya, baik. Ini nomor 19. Nomor 20 sekarang. Nomor 20, tidak boleh keluar masjid sesudah adzan kecuali terkena udzur. Nggak boleh. Ya. Maaf ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Ya, kita dengarkan ini hadisnya. Coba saya minta tolong dibantu Sahih Targhib wa Tarhibnya. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya adalah nomor 263 dan 264. 263 dan 264. Sahih Targhib wa Tarhib. Kita dengarkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Man adarakahul adhanu fil masjidi summa kharaja lam yakhruj li hajatin wa huwa la yuridur raj'ah fahuwa munafiq. Silakan. Barang siapa mendapatkan azan di masjid kemudian dia keluar bukan karena suatu hajat dan dia tidak ingin kembali, maka dia adalah seorang munafik. Loh, nggak boleh. Ya. Jadi kalau dia sudah di masjid, adzan berkumandang ini. Adzan berkumandang, dia sudah di masjid. Tiba-tiba dia keluar tanpa udzur syar'i, kecuali ada udzur. Nanti saya tunjukkan udzur-udzurnya. Ya, artinya hal-hal yang diperbolehkan. Dan dia tidak punya keinginan untuk balik ke masjid itu lagi. Maka dia divonis sebagai munafik. Ya, Bapak Ibu sekalian. Munafik itu Bapak Ibu orangnya. Perbuatannya namanya nifak. Nifak itu ada 2. Ada nifak i'tiqad, ada nifak amali. Kalau nifak i'tiqad itu nifak keyakinan. Contohnya nifak keyakinan. Ini yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Kafir tanpa sadar. Kalau nifaknya nifak i'tiqad. Contohnya nifak i'tiqad. Dia menolak ajarannya Rasulullah. Dia benci dengan ajarannya Rasul. Entah itu total ataupun sebagian ajaran Rasul. Dia nggak suka. Dia yaitu mengolok-olok ayat-ayat Allah. Menjadikan firman Allah sebagai buah candaan. Wah, itu nifak itu. Munafik keyakinan itu. Dan itu keluar Islam. Dan itu kata Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah, kalau mati nggak boleh disolati. Nggak boleh disolati. Tidak boleh disolati dan tidak boleh didoakan di atas kuburnya. Kalau nifaknya nifak i'tiqad. Tapi kalau nifaknya nifak amali, nifak perbuatan, nifak anggota badan, bukan keyakinan, bukan. Maka nifak amali itu tidak mengeluarkan orang dari Islam. Jadi kalau dia meninggal masih layak untuk disolati. Contohnya kayak apa Ustadz? Nifak amali. Contoh, ciri-ciri orang munafik itu kan ada 30 Bapak Ibu. Ya, ini saya jelaskan ini dalam kajian saya ensiklopedia larangan, termasuk tadi sore di Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo. Sore kajiannya memang ensiklopedia larangan nomor 2, yaitu tentang larangan berbuat munafik. Nah itu, cirinya itu ada 30, di antaranya suka menunda-nunda waktu sholat. Duhurnya mau asar, asarnya mau maghrib, ya. Terus tidak mau sholat berjamaah di masjid, itu ya. Terus kemudian juga kalau bicara suka bohong. Kalau berjanji nggak ditepati, ya. Terus kalau dipercaya khianat, gitu ya. Terus kemudian ada lagi wanita-wanita yang dia suka menampilkan perhiasannya, menunjukkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahram. Itu katanya Nabi, wanita al-mutabarrijat, itu munafiqat.
Wanita al-mutabarijat itu wanita tabarruj. Tabarruj itu menampakkan perhiasannya, kalungnya, gelangnya, cincinnya kepada laki-laki yang bukan mahram. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini terutama bagi ibu-ibu. Diperhatikan. Itu ciri wanita munafik. Wanita yang menggugat suaminya. Gugat cerai. Hulu menggugat cerai. Minta cerai. Itu selain dia nggak dapat bau surga, maka dia termasuk wanita munafik. Kecuali kalau alasannya dibenarkan. Apa alasannya? Insya Allah lain kesempatan aja ya. Nanti tambah melebar ini. Wanita-wanita dibenarkan untuk menuntut, menggugat suaminya itu ada. Alasan-alasan yang dibenarkan. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian kembali ke materi kita termasuk ini. Yang baru saja Ustadz Ramdhani menyampaikan, membacakan hadisnya. Jadi dia sudah di masjid, mendengarkan adzan. Lalu dia keluar masjid. Ya, dan dia tanpa uzur keluarnya. Dan dia tidak ingin kembali lagi. Itu munafik. Munafik apa ini Ustaz? Munafik amali. Itu kalau meninggal, maka dia tetap boleh disolati. Dan dia tidak keluar dari Islam. Ya, nggak masuk itikad ini yang kayak begini nih. Kecuali kalau ada keinginan untuk balik. Dan uzurnya uzur syar'i. Nah ini, uzurnya uzur syar'i. Contohnya uzur syar'i. Nah ini saya kasih contoh. Contoh keluar masjid padahal waktu adzan ini. Keluar masjid. Contoh seperti memperbaharui wudhu. Di masjid wudhunya batal. Maka dia harus keluar masjid. Ternyata tempat wudhunya di masjid itu keluar dari area masjid. Artinya halaman masjid misalnya. Nggak apa-apa ini. Memperbarui wudhu. Atau misalnya uzur syar'i adalah menyambut tamu. Ya. Menyambut tamu, tetapi dia masih punya niat ingin kembali lagi ke masjid itu. Ya, dia punya niat untuk balik lagi. Jadi dia hanya menyambut tamu, setelah itu kemudian dia balik lagi ke masjid itu. Nggak apa-apa, ya kayak begini. Atau alasan yang lain yang dibenarkan oleh syariat adalah, yaitu dia berpindah ke masjid yang lain. Contoh ini, contoh. Dia sudah masuk masjid, ternyata terdengar adzan. Ternyata dia mendapatkan kabar kalau masjid A itu ada sholat berjamaah di masjid itu nggak tuntas, artinya belum kelar, belum selesai. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau itu sudah selesai bahaya, hati-hati. Makanya kalau bisa upayakan jangan keluar, meskipun ada kajian di masjid yang lain. Nanti saja setelah sholat baru kita beranjak pergi setelah sholat ke masjid yang lain. Yang konon kabarnya ada kajian di masjid tersebut. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena katanya ulama menyerupai syaitan. Syaitan itu kalau mendengarkan adzan, dia lari jauh. Sampai dalam hadis itu dikatakan terkentut-kentut. Mohon maaf ini. Itu hadisnya. Lari ketakutan. Syaitan paling takut dengan adzan dan iqamah. Makanya kalau ada orang, ya itu telinganya itu tidak betah dengan suara adzan, ya syaitan. Ya. Syaitan, Bapak Ibu sekalian, ya. Kan ada orang itu yang telinganya itu nggak kuat dengar adzan, ya. Bahkan dia yaitu mungkin mengatakan bahwasanya suara adzan itu mengganggu dia, ya. Seperti layaknya suara anjing yang mengganggu dia. Syaitan. Ya. Bapak Ibu sekalian, maka dalam hal ini adzan ini syiar Islam. Oleh karena itu syaitan paling takut dengan adzan. Maka jangan keluar dari masjid. Apalagi dikhawatirkan keluarnya kita dari masjid ditiru oleh orang lain. Ditiru oleh orang lain. Sehingga kita akan yaitu berdosa karena memberikan contoh yang tidak baik. Oleh karena itu sebaiknya tidak keluar dari masjid ketika adzan kecuali karena terkena udzur syar'i. Wallahu a'lam wa bishawab. Mana dalilnya? Tadi sudah kita dengarkan. Langsung aja masuk sekarang nomor 21. Rapatkan shaf, rapatkan shaf.
soft yang rapat. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 501. Sahih Targhib wa Tarhib 501. Silakan Ustaz Ramdhani. 501. 501 dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufuf. Silakan. sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang menyambung sauf. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Allah dan para malaikat bersolawat. Katanya para alim ulama, kalau solawat itu datangnya dari Allah, maksudnya Allah memberikan pujian kepada hamba itu di hadapan seluruh malaikat-malaikatnya. Kalau solawatnya itu datang dari malaikat, maksudnya para malaikat memohonkan ampunan untuk orang tersebut. Lihat redaksinya tadi. Allah dan para malaikat bersolawat untuk orang yang suka menyambung shaf. Berarti Allah memuji, malaikat mendoakan ampunan orang yang suka menyambung shaf. Wih, Masya Allah, nggak main-main ini. Shaf harus rapat. Bagaimana cara rapatnya? Kaki ketemu kaki, mata kaki dengan mata kaki. Bukan ujung jari dengan ujung jari, bukan. Tetapi yaitu mata kaki dengan mata kaki. Rapat. Seperti itu. Ya, sebab ada orang itu Bapak Ibu masuk masjid bawa sajadah. Kadang-kadang sajadahnya besar-besaran. Kalau sudah masuk masjid bawa sajadah, alamat sudah. Alamat shaf tidak rapat. Sebab pernah terjadi seperti ini, menimpa saya. Jadi imamnya ngingetkan kita, imamnya. Sawu sufufakum. Ya, ada lagi imam yang mengatakan istau wala takhtalifu. Sudul khalal. Ya, rapatkan shaf begitu ya. Nah, mau enggak mau kita kan diperintahkan. Maka mau enggak mau saya menginjak sajadah orang itu. Kenapa? Karena harus rapat. Kaki ini harus rapat. Sajadahnya memang bagus, memang Bapak Ibu. Bagus, lebar, bagus, besar. Iya. Bapak Ibu tahu apa katanya orang itu kepada saya? Tega. Dia mengatakan kepada saya, mohon maaf Pak, kakinya, mohon maaf. Masya Allah. Saya digitukan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kakinya. Ya mau enggak mau. Ya, saya otomatis, oh iya saya minta maaf Pak. Ya, otomatis saya tidak menginjak sajadahnya. Karena saya tidak menginjak sajadahnya, otomatis renggang. Padahal ini bisa menjadi celah syaitan. Kecuali kondisinya adalah kondisi udhur syar'i. Seperti pandemi kemarin. Ulil amri kita memerintahkan shafnya berjarak. Masjidil Haram aja berjarak, Bapak Ibu sekalian. Dan ini dibenarkan karena memang ada udhur syar'i. Tapi sekarang ulil amri kita memperbolehkan shaf rapat. Bahkan diperintahkan untuk ke masjid sholat. Ramadan nanti ini boleh sholat tarawih berjamaah. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah. Keadaan semakin lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keadaan-keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini pentingnya merapatkan shaf ya. Kita tambahkan dalil. Coba Sahih Targhib wa Tarhib 503. Kita dengarkan ini. Ancamannya ini 503. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Man wasala saffan wasalahullah wa man qata'a saffan qata'ahullah. Silakan. barang siapa menyambung shaf, maka Allah menyambungnya dengan rahmatnya. Tuh. Dan Lanjut, barang lanjut. siapa memutuskan shaf, Maka maka Allah memutuskannya dari rahmatnya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, Ustadz, apa yang menyebabkan shaf kita ini putus? Shaf kita ini putus. Salah satunya adalah tiang masjid. Tiang masjid. Makanya kalau bisa kita jangan sholat di antara dua tiang. Jangan. Jadi begini nih. Shaf depan sudah full. Ternyata shaf kedua full. Shaf ketiga ternyata ada tiang. Dua kanan kiri. Untuk menyangga lantai dua. Di masjid itu misalnya. Nah,
Antara tiang ini dengan tiang ini boleh kita sholat, boleh di sini. Adapun yang setelahnya ini, yang setelahnya sini, maka kalau bisa membuat soft berikutnya aja, soft yang keempat. Jadi kalau begitu yang diisi itu di antara dua tiang ini, tengah-tengah ini. Adapun yang sisanya sebelah sini dan sisanya sebelah sini, maka mundur aja, buat soft baru aja, keempat. Berarti itu kosong, Ustaz. Iya. Karena tiang itu pemutus soft. Lah kalau jamaahnya membludak, Ustaz, ya, masjidnya sempit, jamaahnya membludak, maka kata para alim ulama terkena udzur syar'i. Boleh, nggak apa-apa. Mau nggak mau sudah. Sehingga mereka sholat di balik setelah tiang itu. Jadi sisa dikit, cuman berapa orang samping kanan, berapa orang samping kiri. Tengah-tengahnya yaitu banyak orang. Dan ini tiang besar. Biasanya kan lebar-lebar, ya. Bapak Ibu sekalian, maka ini karena faktor terkondisikan karena jamaah penuh. Tapi kalau jamaahnya tidak penuh, maka buat soft berikutnya aja. Buat soft berikutnya. Ya, itu yang lebih aman. Kenapa? Karena nanti akan terkena hati-hati. Kita dengarkan baik-baik lagi. Coba dalil nomor 505. Sahih Targhib wa Tarhib 505. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajatan wa bana lahu baitan fil jannah. Silakan. barang siapa menutup celah kosong dalam shaf, maka Allah mengangkatnya satu derajat dengannya dan membangunkan sebuah rumah di surga untuknya. Ulang lagi? Iya. Putus kayaknya. Iya, silakan. Suaranya hilang tadi, Ustaz. Oh ya. Suaranya hilang. Iya. Barang siapa menutup celah kosong dalam shaf, maka Allah mengangkatnya satu derajat dengannya. Masya Allah. Terus? Dan membangunkan sebuah rumah di surga untuknya. Oh, Masya Allah. Menutup celah kosong dalam shaf. Kita tahu di depan itu ada celah kosong dalam shaf, bisa dimasuki satu orang masuk. Tutup. Seperti itu. Tapi masalahnya yang terjadi di masyarakat kita, ketika kita ingin merapatkan shaf, kaki kita ingin tempelkan ke kaki saudara kita, malah mereka itu malah minggir-minggir kakinya. Sehingga kaki kita tambah lebar, tambah lebar, tambah lebar. Waduh, ya, yang seperti ini ya sudah kalau begitu alasannya mereka klasik. Mereka mengatakan kok risih, ya, kaki sama kaki kok nempel itu risih menurut mereka. Padahal itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Baik, jadi ini menunjukkan kepada kita masih banyak saudara-saudara kita yang belum tahu tentang masalah ini. Ya kita sabar, ya, lalu pelan-pelan memberikan nasihat kepada mereka. Ya, nomor 22. Nah ini 22. Nah ini penting ini Bapak Ibu sekalian. Nomor 22. Jangan sholat menghadap kuburan. Atau berdoa menghadap kuburan. Atau menjadikan kuburan sebagai arah kiblat. Jangan. Nggak boleh. Jangan sholat menghadap kuburan. Langsung hadap kuburan. Ya. Atau kuburannya itu Bapak Ibu sekalian tidak di depan. Tetapi samping kiri, kanan kiri masjid. Atau di bagian belakang tapi masih satu area masjid. Nggak boleh. Atau yang kedua, berdoa menghadap kuburan. Makanya Bapak Ibu kalau kita ziarah kubur, mendoakan mayit, mendoakan jenazah, Allahumma gfir lahum warhamhum, itu nggak boleh ngadep kuburan, nggak boleh. Menghadapnya itu adalah ke arah kiblat, Bapak Ibu sekalian, ke arah kiblat. Berdoa itu harus menghadap ke kiblat. Sedangkan kalau menyampaikan salam itu menghadap ke kuburan, ke arah mayit, ke arah jenazah. Jadi kalau kita ziarah kubur, kita mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nah itu ya, selamat atas kalian wahai para penghuni. Semoga keselamatan atas kalian, wahai para penghuni kubur, dari kalangan orang-orang yang beriman dan kalangan orang-orang Islam. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Sampai di situ menghadap ke kubur. Baru
Nas'alullahu lana walakumul afiyah. Kami memohon untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Nah itu menghadap ke kiblat, jangan menghadap ke kubur. Lalu kita tambah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad, dan seterusnya ya. Itu doa menghadap ke kiblat. Makanya ketika di Madinah, orang-orang itu banyak, jamaah kita itu berdoa ke makam Nabi, itu dimarahi oleh sese di sana. Haram haji, haram, haram. Suruh berputar menghadap ke arah kiblat, suruh berputar. Haram, nggak boleh. Berdoa itu menghadap kiblat, nggak boleh ke makam. Ya, jadi nggak boleh berdoa menghadap kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Contohnya baca Quran di kuburan, kan berarti menjadikan kuburan sebagai masjid. Masjid kan tempat beribadah, sedangkan kuburan bukan tempat untuk beribadah, bukan tempat untuk baca Al-Quran. Kuburan itu bukan tempat untuk berzikir, kuburan itu bukan tempat untuk berdoa, bukan. Kuburan itu adalah tempat kita untuk mengingatkan akhirat, melembutkan hati, mengingatkan, menjadi rem dari maksiat yang kita lakukan, supaya kita bisa meneteskan air mata, agar kita ingat selalu dengan kematian. Nah itu fungsinya. Bukan kemudian duduk seharian iktikaf baca Quran menghadap makam. Nggak boleh. Ini syirik yang seperti ini, nggak boleh. Sebagaimana banyak terjadi di negeri kita, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, maka mana dalilnya? Kita kasih dulu dalil, setelah itu nanti saya jelaskan bagaimana dengan kubur Nabi di Masjid Nabawi. Bukankah di situ di dalam masjid ada kuburan? Lalu bagaimana kalau kita di Masjid Nabawi? Sholat. Apakah kita sholat menghadap kubur? Sah atau tidak? Nanti saya jawab. Kita dengarkan dulu dalil tentang larangan ini. Ayo dibuka Sahih Muslim. Buka Sahih Muslim nomor 918. 918. Nomor aslinya nomor 972. Nomor aslinya 972. 918. Abu Mursadi. Ayo, Al-Ghanawi. Silakan. Dari Abu Mursadi Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, La tajlisu 'alal quburi wala tusallu ilaiha. Silakan. janganlah kamu duduk di atas kuburan, dan janganlah pula kamu sholat menghadap ke kuburan. Tuh, ya kan? Jangan duduk di atas kubur. Apa ada Ustadz seperti ini? Banyak. Ya, banyak. Apalagi kalau di Surabaya itu kan ada kuburan Cina itu, di mana itu? Kembang Kuning. Ya. Itu dulu itu kan dijadikan di situ banyak tempat maksiat di situ. Bukan hanya dijadikan tempat duduk itu, tetapi dijadikan maksiat. Karena kuburan Cina itu kan besar-besar biasanya kan. Nah, mereka duduk di atasnya, ya, atau mungkin yaitu duduk di batu nisannya, ya, dan seterusnya. Ini nggak boleh, haram. Terus tidak boleh sholat menghadap kubur. Sekarang saya jelaskan kuburan Nabi. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, perhatikan. Saya urut ya, perhatikan ini harus dicamkan baik-baik ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikubur di dalam rumah Aisyah, di dalam kamar Aisyah. Nabi tidak dikubur di masjid, tetapi Nabi dikubur di dalam rumah Aisyah atau di dalam kamar Aisyah. Yang mana antara rumah Nabi dengan Masjid Nabawi ada space, ada jarak. Space, ada jarak. Satu itu. Yang kedua, kenapa kok Nabi itu dikuburnya di dalam kamar? Kenapa kok tidak di pekuburan Baqi? Jawabannya, Nabi semasa hidupnya pernah bersabda bahwasanya setiap Nabi dan Rasul itu ketika wafat, maka dia dikuburkan di mana dia wafat. Beda sama kita. Kita itu kalau meninggal di rumah sakit, atau meninggal di rumah kita, atau naudzubillah, maaf, meninggalnya di jalan karena kecelakaan, naudzubillah ini ya, maka tetap dimakamkan di pekuburan. Itu kita. Nabi tidak. Nabi dan Rasul, siapapun nabinya, siapapun rasulnya, meninggal di mana dia, di situ digali kuburan. Lah Rasul Nabi kita meninggal di kamarnya Aisyah, maka di kamar Aisyah itu digali kuburan.
Loh kok Ustadz, maaf, ada yang bukan Nabi kok dimakamkan di situ, Abu Bakar dan Umar. Itu kan bukan Nabi, kok dimakamkan di situ. Abu Bakar wasiat sebelum meninggal. Namanya wasiat orang mau meninggal, dia berwasiat, kuburkan aku, yaitu di samping kekasihku dan menantu ini, sahabat merangkap menantu ya sahabat. Rasul kan karena putrinya Abu Bakar dinikahi Nabi. Karena wasiat harus dijalankan. Dan nasihat ini wasiat bukan nasihat, wasiat, dan wasiat ini tidak melanggar syariat, maka dimakamkan di situ. Ternyata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mau wafat, beliau minta izin sama Aisyah, minta izin. Jika aku meninggal dunia pada saat beliau terluka parah ya, ditusuk oleh Abu Lulu'ah, yaitu pada saat sholat beliau, maka beliau berkata, sampaikan salam kepada Aisyah, katakan, Umar bin Khattab minta izin. Bukan Amirul Mukminin, kata-katanya. Umar bin Khattab minta izin. Bolehkah kalau Umar meninggal, dimakamkan di situ, di samping sahabatnya dan kekasihnya? Maka Aisyah radhiyallahu anhu sempat berpikir sejenak, setelah itu mengiyakan, boleh. Lalu Umar meninggal dan dimakamkan di situ. Katanya Aisyah, semenjak ada kuburan Umar bin Khattab di situ, maka aku kalau melepas pakaian nggak mau di kamar itu, karena ada orang yang bukan mahrum di situ. Padahal orangnya sudah meninggal. Umar kan bukan mahrumnya Aisyah. Yang mahrumnya Aisyah itu kan Rasul suaminya sama Abu Bakar ayahnya. Semenjak Umar dimakamkan di situ, aku nggak mau ganti baju di dalam kamar itu, karena ada orang yang bukan mahrum. Aisyah, orangnya sudah meninggal, dia masih malu. Mayit, jenazah ini. Nggak mungkin lihat dong, tapi tetap punya malu. Sehingga beliau kalau ganti baju di kamar yang lain. Masya Allah. Kita lanjutkan ceritanya. Ketika di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terjadi pelebaran. Awalnya itu melebarnya bukan menyamping Bapak Ibu, bukan, tetapi ke belakang zaman Utsman. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga begitu ke khalifahnya, ke belakang. Karena ini sudah tidak memungkinkan Bapak Ibu sekalian, maka zaman khalifah berikutnya mulai melakukan pelebaran menyamping. Karena melakukan pelebaran menyamping, otomatis apa otomatisnya? Rumah Nabi yang di dalamnya ada kuburan masuk dalam bagian masjid, masuk. Maka kata para alim ulama, nah nih perhatikan mana ya, ini aja deh, nih. Kalau ini masjid duluan, ini masjid, buku ini masjid. Masjid sudah dibangun dulu, tiba-tiba ada kuburan ditanam di masjid itu, artinya di depan atau di belakang, maka haknya masjid harus didulukan. Itu fatwa ulama, sehingga kuburan harus disingkirkan. Kalau masjid duluan. Lah Masjid Nabawi itu Ustaz, gimana? Berarti jenazahnya Nabi harus disingkirkan, nggak boleh. Loh, kenapa Ustaz? Kok enggak boleh? Karena Nabi SAW kalau disingkirkan menyelisih hadis Nabi. Nabi kan bilang, di mana Nabi wafat, di mana Rasul wafat, dia dimakamkan pada saat dia wafat itu ada di mana? Di situ. Berarti ini kalau dipindah jenazahnya Nabi akan menyelisih hadis Nabi dan akan muncul fitnah yang besar. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan jasadnya para Nabi dan Rasul itu awet. Tidak dimakan bakteri pengurai. Tidak hancur. Dan Nabi pernah mengatakan, disahihkan oleh Syekh Albani, semua Nabi dan Rasul itu sholat di kuburan mereka. Sholat di kuburan mereka. Kayak apa sholatnya? Wallahu a'lam. Nabi sendiri yang bilang melalui lisannya. Seluruh Nabi dan Rasul itu sholat di kubur mereka. Dalam kitab silsilah hadis sahih. Sahih hadis. Baik, itu nggak memungkinkan kalau begitu. Adapun kalau kuburan di sekitar kita, di negeri kita, beda. Nggak bisa. Kuburannya Nabi dijadikan alasan. Kenapa? Karena ini sudah ada masjid, lalu tiba-tiba ada seorang tokoh yang diakui kesolehannya wafat. Untuk mengenang jasa-jasanya dimakamkan, yaitu di area petilasan atau pesarean di halaman masjid tersebut. Ini yang harus dikeluarkan karena masjid duluan. Kecuali begini, ini makam duluan, makam sudah ada makam, tiba-tiba bangun masjid.
Nah, masjid dibangun di makam itu, maka masjidnya harus dipugar. Haknya makam didulukan. Jadi mana yang lebih dulu? Berarti kalau begitu Ustadz, masjid-masjid yaitu di negeri kita banyak yang seperti ini kuburan. Iya. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian, saya ini lahir di Surabaya. Di daerah Ampel. Ya, Bapak Ibu tahulah ya bagaimana yaitu kawasan Ampel. Ya, maka tentunya dulu ketika saya masih kecil ya bermain saya ya seputar di daerah situ dan saya tahu betul kalau di situ ada makam, di bagian belakang itu ada pemakaman khusus komunitas orang Arab, istilahnya kuburan Arab itu ada, yang bagian depan yaitu wali, gitu ya. Lalu belum lagi samping-sampingnya macam-macam banyak. Yang ditanyakan adalah ini masjid dulu atau kuburan dulu? Masjid dulu ya sudah. Haknya masjid harus didulukan. Mestinya begitu. Mestinya. Sekarang saya tunjukkan fatwa ulama, sholat menghadap kuburan. Gimana ini? Bapak Ibu, karena fatwanya ini terlalu panjang, saya persingkat pendapat yang kuat. Begini Bapak Ibu, begini. Jadi tidak usah khawatir, ini pendapat para ulama mengatakan, silakan bisa dilihat di kajian Ustadz Firanda, Hafizahullah Ta'ala di YouTube tentang masalah ini. Hukum sholat menghadap kuburan, Ustadz Firanda. Beliau menjabarkan panjang lebar, intinya kesimpulannya begini. Yang tidak boleh itu, kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung lihat kuburan. Itu nggak boleh. Tapi kalau masih tertutup tembok, ada dindingnya, tembok, sehingga kita takbir nggak kelihatan apa-apa di depan, nggak apa-apa. Sholat di masjid seperti ini nggak apa-apa. Udah, itu yang saya dengarkan dari kajian beliau. Kecuali kalau masjidnya itu ada tembok terus ada loster. Loster itu yang dipasang di dinding loh Bapak Ibu. Apa itu yang ada lubang-lubang kecil-kecil, masih kelihatan berarti ada batu nisannya. Jadi kita berdiri itu kelihatan. Maka nggak boleh yang kayak begini. Harus tertutup, tertutup. Maka silakan. Sekalipun di balik tembok itu ada makam, karena terkondisikan, karena nggak ada lagi masjid yang lain. Tapi kalau ada masjid yang lain, cari masjid yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi intinya dalam hal untuk menenangkan kita, maka dalam hal ini yang dilarang itu adalah kalau lihat persis kuburan, seperti itu. Baik, loh Ustadz katanya Nabi itu pernah sholat gaib di kuburan. Oh iya, sholat jenazah di kuburan. Loh, itu berarti kan boleh Ustadz, langsung lihat makam. Loh, sholat jenazah kan tidak ada rukuk sama sujud. Yang tidak boleh itu sholat yang pakai rukuk dan sujud. Itu yang nggak boleh. Sholat jenazah itu kan cuma 4 kali takbir saja. Nggak pakai rukuk, maka nggak apa-apa. Itu. Jadi baik, kita lanjutkan keterangannya Bapak Ibu sekalian. Ini sudah pukul 9 ini ya. Ya. Sekarang yang nomor yaitu dalilnya yang lain. Coba tambahkan Ustadz Ramdhani dalilnya yaitu surat Al-Jin. Nah ini catatan kakinya yang paling bawah ini. Surat Al-Jin ayat 18. Coba dibaca ayatnya dan terjemahannya Ustadz Ramdhani. Kita dengarkan ya, surat nomor 72 ayatnya 18. Surat 72 ayat 18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Silakan Ustaz. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Nggak boleh menyembah apapun kecuali hanya menyembah Allah. Tidak boleh menjadikan kuburan orang soleh sebagai wasilah, perantara dalam berdoa kepada Allah. Tidak boleh menyembah mereka. Bahkan berkeyakinan orang soleh yang telawati itu bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Ini syirik. Dan itu syiriknya sirkul akbar, syirik besar Bapak Ibu sekalian. Hati-hati yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah ini ya. Baik, saya cukupkan sampai poin 22. Ya, masih banyak sebenarnya ini ya. Waktunya tidak cukup ini, sudah pukul 9. Ya. Baik, saya yakin Bapak Ibu butuh istirahat dan mungkin besok beraktivitas ya.
Mungkin sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan, atau kalau tidak kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Saya kembalikan kepada hostnya sebelum saya tutup dengan kafaratul majelis. Silakan. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum untuk penyampaian materinya Ustaz. Masya Allah. Untuk saya sendiri di sunnah Nabi ini ketika pergi ke masjid Ustaz ya. Dan termasuk juga untuk kondisi-kondisi yang ada di kita, memang mungkin beberapa ketika sudah azan tidak boleh keluar masjid, itu tanpa terasa kadang kita dilakukan juga. Iya. Kemudian juga sholat yang mungkin terhalang oleh tiang itu rasanya aja sebetulnya juga ada yang mungkin jadi kurang afdal mungkin ya Ustaz ya, seperti itu. Nah Ustaz, saya coba cek di kolom chat. Bapak Ibu silakan jika mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat. Insyaallah saya akan bacakan dan akan disampaikan penjelasannya oleh Ustaz. Saat ini ada satu pertanyaan Ustaz. Ya. Izin bertanya. Kebetulan beberapa kali saya sholat di Masjid Jalan Ayani, Ustaz ya, yang bersebelahan dengan kuburan. Iya. Mungkin Ustaz tahu masjidnya nih. Saya lihat, dan saya lihat memang kuburan tersebut di luar area masjid. Apakah tetap boleh sholat di masjid tersebut, Ustaz? Tafadhol. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan bagaimana hukumnya sholat di Masjid Ayani, Surabaya ya. Pertanyaannya adalah apakah kuburan itu termasuk bagian daripada masjid? Artinya area masjid. Bagaimana cara menentukan ini masuk area atau tidak? Gampang. Masjid itu kata Syekh bin Baz rahimahullah, makanya ini juga berlaku termasuk tentang transaksi jual beli di masjid. Itu bagaimana itu? Cara mengetahui batasan masjid. Ya, kok enggak boleh jual beli di dalam masjid? Ya, ada lagi yang tanya kepada saya, Ustadz, itu lantai bawah itu Ustadz, masjid itu dijadikan yaitu gedung pertemuan pernikahan Ustadz. Lantai 2 itu baru masjid. Itu. Nah, pertanyaannya, gedung pertemuan itu kalau ada acara pernikahan itu pakai musik? Ya pakai musik. Nah, ini masalahnya. Jadi lah kalau biasanya itu sekolahan Ustaz. Lantai 2 masjid, lantai bawah sekolahan. Itu bagaimana? Loh, sekolah kan belajar mengajar. Selama di situ laki-laki perempuan dipisah, belajar mengajar, maka nggak apa-apa yang seperti ini. Lah kalau gedung pernikahan, wanita datang nggak pakai nggak tutup aurat. Loh, bayangkan, nggak tutup aurat. Rambutnya terbuka, terlihat. Ya. Terus kemudian auratnya terlihat. Belum lagi ada suara musik. Nggak boleh yang seperti ini. Lah terus gimana? Batasan masjid. Masjid itu punya pagar atau tidak? Gitu aja. Kalau masjid itu punya pagar, maka halaman yang ada di dalam pagar itu area masjid. Maka di luar pagar itu maka dia bukan area masjid. Itu sehingga kalau masjid itu punya pagar, maka halaman yang ada di dalam pagar tersebut ya itu milik masjid. Ya, sehingga tidak boleh melakukan transaksi jual beli di dalamnya. Tapi kalau di luar pagar maka boleh. Nah kalau masjidnya nggak punya pagar, maka kalau masjidnya tidak punya pagar boleh melakukan transaksi jual beli. Karena halaman yang ada di depan masjid itu tidak termasuk bagian dari masjid. Karena masjid tidak punya pagar. Sekarang pertanyaannya Masjid Ayani ini, yaitu dia punya pagar atau tidak? Kalau dia ada pembatas, ya pembatas. Maka dalam hal ini insya Allah sholat di situ tidak mengapa. Tapi kalau itu tidak ada pembatas, ya artinya tidak ada pembatas, pembatasnya itu malah justru yaitu berada di luar, yang di luar itu adalah sudah jalan raya dan kuburan itu masuk bagian dari pembatas itu, maka ini berarti bagian daripada masjid. Maka sholat di situ tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini selama kita tidak melihat kalau ketika kita itu takbiratul ihram di depan itu ada kuburan, maka wallahu a'lam bishawab masih diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab.
Tetapi kalau ada masjid yang lain, maka cari masjid yang lain. Seperti itu. Untuk kehati-hatian. Wallahu a'lam. Silakan. Nah. Jazakallah. Jazakumullah khair. Ya, agak putus-putus ini signalnya. Ya. Ya, blank spot mungkin. Ya, sepertinya bermasalah di signalnya, Pak Iman. Iya. Dengan lanjutannya, Ustaz. Ada riwayat Rasulullah SAW mensolati kuburan wanita yang sering membersihkan Masjid Nabawi karena terlambat mendengar kabar kematiannya. Ya. Apakah kita boleh meniru, Ustaz, apa yang dilakukan Rasulullah tersebut mensolati di area kuburan? Tadi sudah jelas sepertinya, Ustaz. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Hanya saja saya tambahkan sedikit. Nabi mensolati wanita tersebut, ya, pembersih Masjid Nabawi seorang wanita. Itu hadisnya riwayat Muslim nomor 907 itu nomornya. Itu lantaran wanita itu belum disolati. Bahkan kabar kematiannya belum disampaikan kepada Rasulullah. Nah, maka Nabi menyolatinya. Ternyata kata Nabi, inna hadhil, ya sesungguhnya inna hadhil kuburo mamlu'atun dzulmatan ala ahliha. Kuburan ini penuh dengan kegelapan. Tetapi setelah aku sholat di atasnya, kuburan ini diberikan cahaya oleh Allah. Nah, berarti ada azab kubur, ada nikmat kubur. Nah, jadi itu boleh dilakukan karena memang wanita itu belum disolati. Tapi kalau orang itu sudah disolati, maka nggak perlu sholat gaib. Karena sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Jika sudah ada orang yang menyolatinya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Wallahu a'lam wa bishawab. Seperti itu. Iya. Baik, sepertinya di kolom chat kita sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Bisa akhiri dan mungkin sebelum diakhiri ada nasihat dari Ustadz untuk kami semuanya. Nah, dan lain-lain. Nah, barakallahu fiik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tanpa terasa saat ini kita dengan terbenamnya matahari tadi sore, kita sudah berada di tanggal 23 Sya'ban 1443 Hijriah. Itu artinya tinggal tersisa 6 hari atau 7 hari lagi. Kita akan memasuki Ramadan 1443 Hijriah. Maka siapkan ilmu, bekal ilmu yang cukup, terutama ilmu-ilmu seputar hal-hal yang sifatnya kontemporer, yang di zaman Nabi tidak ada. Seperti bagaimana hukumnya orang yang vaksin saat puasa, batalkah atau tidak. Bagaimana hukumnya orang yang terkena penyakit asma, lalu ketika puasa dia menyemprotkan obat itu ke mulutnya, batal atau tidak. Dan seterusnya. Yang ini semua tidak ada di zaman Nabi. Bekali ilmu yang cukup. Miliki buku-buku yang telah direferensikan oleh para alim ulama. Di antara buku yang bisa saya referensikan, yaitu untuk membekali ilmu kita sebelum masuk Ramadan, silakan dimiliki. Buku yang ditulis oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi. Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi. Hafizahullah Ta'ala, buku itu berjudul Panduan Lengkap Bulan Ramadan. Seperti bagaimana hukumnya puasanya orang-orang yang ada di daerah kutub, yang mereka tidak melihat matahari. Nah itu ya, lebih banyak malamnya daripada siangnya. Enak sebenarnya ya. Tapi bagaimana ini puasanya? Itu banyak sekali. Bagaimana orang yaitu memulai puasa, hisab atau hilal. Semuanya dijawab tuntas di buku itu. Bekali ilmu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwasanya siapkan perencanaan target. Perencanaan target. Mulai sekarang harus direncanakan. Memang betul sifatnya teknis. Teknis, tetapi itu menentukan. Sekali itu kita tidak merencanakan target mulai sekarang, maka jangan harap Ramadan kita di tahun ini akan berhasil. Justru sebaliknya akan gagal total. Contohnya, saya berikan contoh. Sudah ditulis mulai sekarang. Ramadan tahun ini saya hatam Quran berapa kali? Tulis misalnya 3 kali. Ramadan di tahun ini saya itikaf di masjid mana? Ramadan tahun ini setiap hari saya memberikan nasi bungkus, masjid ini berapa? Masjid ini saya kirim takjil kemana? Ramadan tahun ini saya nanti Qiyamul Lail itu di masjid mana?
Saya mengikuti imam untuk Qiyamul Lail yang memakai kunut witir yang begitu panjang, doa kunut witir itu di masjid mana? Ya, saya nanti tahun ini begini. Sudah direncanakan itu semua oleh sekarang. Dan jangan disibukkan untuk memenuhi kebutuhan logistik Idul Fitri, yaitu persiapan kue, uang baru, baju baru, celana baru. Jangan. Karena kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan innamal id laisal idu liman labisal jadid. Idul Fitri itu bukan miliknya orang yang bajunya baru. Innamal idu liman ta'atuhu tazid. Tetapi Idul Fitri itu miliknya orang-orang yang ketaatannya terus bertambah. Itu baru Idul Fitri. Idul Fitri tidak identik baju baru. Idul Fitri tidak identik dengan mudik. Tidak. Jangan disibukkan waktu Lailatul Qadar kita dengan perkara-perkara duniawi. Sekarang siapkan. Ya, semua kebutuhan untuk Idul Fitri sekarang disiapkan. Sehingga nanti 10 hari terakhir kita bisa tumak nina, tidak memikirkan masalah-masalah duniawi. Kenapa? Mestinya yang harus kita pikirkan, jangan-jangan Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Jangan-jangan Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Semoga kita semua diberikan umur yang barokah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mendapatkan Ramadan di tahun ini dan Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.